kita hari ini namanya adalah Bu Saski. Jadi Bu Saski itu kemarin nelfon gua, katanya minta tolong nih, pengen banget kita ngebantu Bu Saski untuk merubah suaminya. Ada yang salah sama suaminya? Bu Saski sih belum cerita banyak sih maksudnya berubah nih apa, memang suaminya ngapain. Cuman Bu Saski pengen banget kita ngebantu Bu Saski karena suaminya banyak. Bu Saski sih belum cerita banyak sih maksudnya berubah nih apa, memang suaminya ngapain. Cuman Bu Saski pengen banget kita ngebantu Bu Saski karena suaminya banyak. Mas, kenapa? Dia nabrak kita kalau kita ketabrak orang. Nah, ya, Kita yang nabrak atau? mari cek. Astagfirullahaladzim. Loh, astagfirullahaladzim. Mas, nggak apa-apa kan, Mas? Ini kenapa sih? Mas. Saya nggak sanggup. Mas, nggak apa-apa kan, Mas? Saya nggak sanggup. Nggak sanggup gimana maksudnya, Mas? Saya nggak mau banyak utang. Saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Mas tenang dulu, Mas. Mas. Tenang dulu. Ini sebenarnya Mas kenapa? Saya nggak sanggup. Mas coba tenang dulu, istighfar, Mas. Istighfar, Mas. Sabar. Saya nggak sanggup. Nggak sanggup kenapa? Ampun. Nggak utang, ini utang apa maksudnya? Mas tenang dulu. Mas, Ini nggak ada yang istighfar, ngutang. Mas, sabar, Mas. Mas. Saya nggak sanggup. Mas. Ampun, ya Tuhan. Saya nggak sanggup. Mas. Mari ini nggak ada yang luka, Mas. Ini kenapa sih? Mbak. Saya nggak sanggup. Mbak. Mas, ingat aku, Mas. Ingat aku sama anak-anak, Mas. Aku yakin kita bisa lewatin semua ini, Mas. Kamu jangan begini, Mas. Kalau kita banyak utangin kita, aku pasti bisa Sini, ditenangin dulu, Mas. Mas, ini kenapa sih, Mas? Mas, istighfar, Mas. Mas, kasihin anak-anak, Mas. Mas, Mbak, maaf bukan maksudnya kita ikut campur, cuman kalau misalkan ada masalah tolong lebih baik diomongin baik-baik, Mas. Jangan sampai gini, Mas. Iya, Mas. Aku nggak mau banyak utang. Nggak ada utang, nggak mau. Mas tenang dulu, Mas. Nggak mau. Mas tenang dulu, Mas. Aku nggak mau, nggak ada utang. Nggak mau ada utang. Aduh, Mas tenang dulu dong, Mas. Nggak mau. Ini maksudnya utang sama siapa sih? Aku nggak mau. Mas, aku pasti bantu Mas kok. Mas lunasin utangnya ke Paman. Siapa tuh? Jangan gitu terus, Mas. Jangan kayak gini, Mas. Mas. Mbak, gini aja deh. Kita pulang, Mas. Nggak mau kita bawa ke rumah sakit aja, Mbak, kita bantu. Kenapa barusan? Ini saya maksud gini kok. Maaf ya. Mbak, yakin Mbak, kita bawa ke rumah sakit aja dulu, Mbak, dicek. Makasih ya, Mas. Iya. Makasih ya. Kok aneh banget sih? Astagfirullahaladzim. Itu nggak kenapa-napa. Enggak, Tadi tuh gimana sih? Enggak Mas kok. Kenapa? Apa dia yang sengaja? nggak ada bekasnya, enggak. Dia sengaja diem depan mobil gitu maksudnya. Kayaknya sih nggak tahu. Aduh, bingung nih. Kayak Ngomongin utang sih. gue pikir malah orang stres. Mungkin karena terlilit utang mungkin. Astagfirullahaladzim, sampai kayak begitunya ya. Dia sempat nyebut Pak Manto. Siapa Pak Manto? Nggak tahu. Keluarganya mungkin Pak Manto kan. Kita aja nggak tahu tadi siapa. Ya udahlah, kita balik mobil aja ya. Ya udah. Yaudah yuk. Tapi dia nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ayo, balik mobil aja. Aduh. Mas. Mas. Ayo.
Bu Saski. terlilit utang sampai kayak Kebenaran begitu. bang. Itu kayaknya stres berat nggak sih? Iya, lu ngeliatin nggak cara dia menatap tuh kayaknya kosong banget. Kosong kan banget, bapaknya, iya Mas. makanya. Cuman gimana ya Pak Teh? Maksudnya masalah cinta aja orang bisa sampai stres kan, Iya. apalagi masalah utang. Iya benar-benar. Apalagi tadi bapaknya juga udah punya istri, mungkin karena ekonomi juga. Tapi apa nggak bisa diselesaikan dulu dengan cara baik-baik ya? Kok langsung ngambil keputusan buat gimana ya? Maksudnya dia sampai kosong gitu loh, nggak ada pikiran sama sekali karena mikirin utang doang. Itulah, mungkin karena udah stres kan. Udah mending kita turun aja langsung. Temuin Bu Saski ya. Kita Tapi udah ngabarin kan kita udah. udah urusan udah WhatsApp. Ya udah. Makanya kita langsung ke kamu aja. Yuk. Ini nomor 21 ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Bu Saski. Assalamualaikum, Bu Saski. Halo, Bu Saski. Iya, oh iya, terima kasih. Mbak Fatia, Mas Mario, sebenarnya saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya malu, saya serba salah. Mau cerita ke siapa lagi mengenai hal ini? Sebenarnya kehidupan rumah tangga kami, walaupun 7 tahun belum dikaruniai anak, tapi kami hidup bahagia, berkecukupan, punya usaha kos-kosan beberapa, sama usaha mebel. Alhamdulillah. Ya. Tapi warga sekitar sini ada beberapa yang meminta bantuan kepada suami saya. Minta bantuan gimana ya maksudnya? Minta bantuan secara materi, keuangan. Materi maksudnya pinjam. Iya, meminjam uang. Oh, Pinjaman uang itu bermaksud Iya. membantu kan? Iya, betul. Tapi ini bunganya nggak kira-kira sampai membebankan orang lain. Sebenarnya suami saya itu seorang rentenir. astagfirullahaladzim. Sekarang lintah darah. Saya tahu itu dosa. Semoga dengan kedatangan Mbak Fatia sama Mas Mario bisa menyadarkan suami saya. Sebelumnya mohon maaf nih, kalau boleh tahu nama suami ibu siapa ya? Sama suami saya, Pak Manto. Astagfirullahaladzim. Iya. Aduh, begini Bu. Jadi kita tadi kan waktu mau jalan ke sini, kita nggak sengaja ketemu orang ya. Dan kalau kita pikir sih orangnya lagi beban banget, banyak pikiran. Jadi kita hampir nabrak ya, astagfirullahaladzim. Cuman tadi istrinya datang kan, dan kita sempat denger istrinya sebut-sebut punya masalah utang sama Pak Manto. Udah banyak korbannya. Kasihan, saya harus menghentikan ini semua, Mbak. Minta bantuannya, Mas. Ya Allah. Mbak, minta tolong banget, Mbak. Saya mau hidup saya tuh tenang. Saya juga nggak mau nyusahin orang lain. Kasihan mereka. Sudah susah, tambah susah. Suami saya belum pulang-pulang. Ya Allah. Ya Allah. Ini bukan istri yang tadi. Aduh, Loh, Mbak. Mbak, kenapa? Kenapa, Mbak? Mbak. Mbak kenapa Mbak? Suami Mbak mana? Duduk aja, duduk dulu. Duduk. Mbak, Kenapa sih suami saya kayak gitu, Ibu? Ya, Mbak, tenang dulu, Mbak. Ada apa, Mbak? Mbak tenang dulu. Mbak yang Ada apa? Mbak coba tenang dulu deh Mbak. Sebenarnya ada apa sih Mbak?
Ini semua gara-gara Pak Mato. Gara-gara Pak Mato, Ibu. Mbak, sabar dulu, Mbak. Aku gak terima. Aku gak terima sampai aku meninggal. Meninggal gimana maksudnya, Mbak? Bukannya tadi kita masih baik-baik aja? Biar minum obat tidur. Aku dosi. Aku meninggal. Mbak, tenang dulu, Mbak ya. Istighfar, Mbak. Mama gak harus tanggung jawab. Mbak, tenang ya, Mbak ya. Aku sudah janji, Ibu mau bayar utang untuk suamiku. Ya ampun, Ibu. Kenapa kamu harus begitu tega, Ibu? Aku gak terima. Mbak, Aku gak tenang dulu, terima. Mbak. Mbak, tenang dulu, Mbak. Mbak. Istighfar, Mbak. Mbak, istighfar, Mbak. Pokoknya aku gak mau tahu, tapi aku harus hidup lagi. Iya, Mbak. Aku hidup sama siapa, Mas? Aku sendiri di sini jadinya. Iya, Mbak. Aku meninggal di dalam Istighfar, Mbak. Sabar, Mbak. Ikhlas, Mbak. Ikhlas. Aku gak terima. Ya, tapi Aku gak terima, Pak. Kamu harus bertanggung jawab semuanya ini. Mbak, ikhlas ya, Mbak ya. Bagaimana dengan anak-anak saya, Ibu? Saya sendirian yang mencari nafkah jadinya, Ibu. Anak-anak saya kasihan, Ibu gak punya ayah lagi. Hidup saya bagaimana, Ibu, ke depan, Ibu? Mbak, astagfirullahaladzim. Mbak, 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 Gimana? Ayo, Mbak, dibawa masuk aja, Mbak, ya. Ayo. Mario yang bantuin di sini. Iya, bentar, aduh. Ibu, biar Mario yang bantuin. Ayo, Fatih, bentar. Mbak, Mbak. Bi, tolong Bi, ambilin minum sama minyak Bi. itu satu Fatih. Minyak dulu aja, minyak dulu aja. Sekarang kita harus makin panas. Mbak, sadar Mbak. Mbak. Mbak, sadar Mbak. Terus harus bagaimana? Aduh, ini kayaknya kalau malam ini diterusin ini nggak bakal kondusif deh. Gimana kalau kita tunggu kabar lagi aja dari Mbak nanti? Biar saya urusin dia. Oh ya, Ya udah. Ini nggak apa-apa kan, Mbak? Kita tinggal. yaudah kalau begitu kita pamit dulu ya. Mbak, ya. Makasih banyak Mbak. Ya, kita pamit. Mbak, minum dulu Mbak. Ayo, Fatih. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan banget sih Mbaknya tadi. Sampai segitunya ya, orang tertekan sama utang. Padahal udah sempet kita tolong. Iya, maksudnya kita baru aja ketemu kan. Tiba-tiba sekarang udah nggak ada orang tadi. Astagfirullahaladzim. Sedih banget tadi dia bilang dia sama anaknya mau hidup sama saya kok nggak ada orang tua. Gue nggak nyangka ya gara-gara utang aja bisa sampai kayak gitu. Mungkin emang udah utangnya udah banyak kan. Terus belum dia udah punya anak juga kan tadi ibunya bilang. Tapi kalau lihat dari dandanannya sebanyak apa sih utangnya, dia nggak hidup mewah, nggak kayak gimana. Pasti utangnya juga nggak terlalu banyak, Mario. Setertekan itu orang sampai gara-gara utang aja mengakhiri. Itulah kita harus mendekatkan diri sama Allah ya. Harus benar-benar bisa ikhlas. Pokoknya kita harus bantuin Bu Saski. Harus. Ya udah, pokoknya kita tunggu aja kabar dari Bu Saski ya. Udah, kita balik aja dulu. Terangkanlah, terangkanlah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Assalamualaikum.
Iya, bentar. Waalaikumsalam. Halo Ibu, apa kabar? Mbak, Mas Mario. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Ya, saya tuh makasih banyak sebelumnya udah mau bantu saya. Tadi suami saya tuh keluar, nggak tahu kemana. Saya tuh merasa gimana ya, nggak enak banget sama warga sini tuh. Saya juga takut, kasihan. Gimana coba Mas perasaannya kalau ada suaminya tuh meninggal karena depresi gitu. Kita harus menghentikan ini. Suami saya tuh nggak boleh kayak gini lagi. Saya mau jadi istri yang solehah juga. Dia juga harus berubah. Ya, kita ngerti sih perasaan Ibu kan. Soalnya kemarin juga ada sampai ada orang yang kehilangan nyawa ya. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana ya Mbak? Kita mulai dari mana? Apa kita cari aja? Mungkin dia ada di sini atau enggak di kampung sebelah. Pokoknya dia setiap hari ya mau nagih-nagih aja. Biasanya Ibu tahu Bapak kemana? Nggak tahu. Cuman saya tuh kasihan aja. Ini harus dihentikan ini. Nggak boleh kayak gini terus. Kita coba tanya-tanya warga sini gimana nih? Kalau lebih baik nanya-nanya. Emang di warga-warga sini juga banyak yang utang sama suami Ibu? Iya, bener. Banyak juga. Banyak. Mereka butuh sebenarnya. Saya juga sebenarnya kasihan sama mereka. Cuman caranya ini, dia tuh kasih bunganya tuh kelewatan. Iya sih, maksudnya riba juga sih Benar. jatuhnya ya kalau Saya- misalkan minjamin Gimana uang. coba Mas, sedih kan kalau memang masih ada orang tuh yang membutuhkan. Tapi kita tuh jadinya memaksa orang itu harus bayar lebih kan, kasihan sampai ada yang makan korban. Iya. Harus dihentikan ini. Nggak boleh kayak gini terus. Tapi tadi suami mah nggak ngomong gitu mau Enggak. kemana gitu nggak? Enggak. Aduh, nyarinya juga susah kalau misalkan kita nggak Dia tahu. juga marah-marah terus kalau saya larang. Nggak perlu tahu katanya urusannya gimana. Pokoknya saya cuman pengen kita tuh gimana caranya bisa menyadarkan dia aja. Cuma perginya udah lama belum? Itu suami Baru Mbak? sih. Oh baru? Mungkin lewat sini juga kita tanya aja. Iya. Iya. Makasih. Ini Bu mau siap-siap dulu. Udah saya udah siap. Udah. Siap. Ya sudah. Kita coba tanya ke warung mungkin ya? Iya boleh. Mungkin lewat sini gitu. Iya. Kita ke sana Mbak. Siapa tahu. Coba ditanya dulu aja ya. Assalamualaikum, Mbak. Ibu Om. lihat suami saya Pak Manto? Enggak lihat, bener. Bu mungkin ibunya lihat Pak Mantonya lewat kemana begitu? Iya. Oh, nggak kenal. Ya udah Bu, kalau gitu makasih banyak Bu. Assalamualaikum. Nyari kemana Mbak? Cari ke sana aja Mbak. Oh ke sana? Iya. Ya udah. Ya. Mana ya? Coba tanya ini deh. Assalamualaikum. Bu. Bu. Ibu. Loh, Bu. Astagfirullahaladzim. Bu. Bu. Assalamualaikum. Bu permisi Bu. Tuh kan Mbak. Gitu warga sini kalau melihat saya tuh udah kayak ketakutan gitu. Takutnya cuma kayak gitu banget sih. Iya. Tapi emang suami ibu bermasalah banget ya? Mungkin udah kelewatan ya. Udah kelewatan. Ibu, assalamualaikum. Bu, cuma mau tanya aja sebentar boleh Bu? Permisi Bu. Assalamualaikum. Kok padahal udah ngecek salam loh. Kok langsung masuk? Itulah Mbak. Sedih, saya tuh sedih. Saya kasihan sama mereka sebenarnya. Cuma mereka lihat saya aja udah takut begini. Gimana ya? Mungkin bukan takut sama mbaknya, cuma takut sama suami mbak aja Iya, ya. memang betul. Astagfirullahaladzim, ya. Aduh, gimana kalau kita tanya aja yang lain coba ya? Boleh. Coba sebelah sana tuh, kayaknya ada. Jadi kita coba tanya sana aja. Kita tanya Mas sama Ibu. Permisi Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu lihat suami saya? Laki lu ya Manto ya? Iya. Sono tadi sama Abang Juki. Sama Bang Juki. Makasih ya Bu. Makasih. Mas, kayaknya kalau gitu kita ke rumahnya ini deh, temennya ada Sapri kalau nggak Sapri. salah. Rumahnya di sana. Oh, jauh nggak tuh Bu? Kayaknya nggak terlalu jauh Nggak sih. terlalu Kita jauh ya? coba aja. Oh ya udah ya. Makasih ya Bu. Makasih Bu. Rumahnya yang mana Mbak? Ini rumah
ini. Iya. Mama kalau boleh tahu Bang Sapri ini punya utang berapa sih? Saya kurang tahu ya, cuman kayaknya dia tuh, suami saya tuh nggak kira-kira aja kalau kasih bunga tuh pasti yang bikin susah orang bayar gitu. Coba kita coba dulu deh. Gitu. Coba diketuk dulu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bang Sapri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Sapri. Assalamualaikum. Ada orang ya? Ah, itu dia Bang Sapri. Bang Sapri, Bang. Bang. Ayo, Mana Bang? Mas, kita kejar Mas. Bang, bentar Bang. Apa sih? Mending Bang, keluar dulu deh Bang, keluar dulu deh Bang. Bang. Aduh, jangan di sini, nggak enak nih. Maaf Bu, maaf. Saya belum bisa bayar utang. Nanti kalau saya ada uang, saya bayar utang saya. Enggak, tapi kenapa Mas tadi lari? Ya, saya kira saya menghindar, kira mau nagih utang. Bang Sapri, saya tuh kesini mau nyari suami saya. Bukan mau nyari Bang Sapri karena mau nagih utang, bukan. Bang Sapri tahu Pak Manto udah di mana? Bu, kalau saya tahu Bu, mungkin saya menghindar. Saya kan punya utang Bu. Iya, belum bisa bayar, pengangguran benar saya Bu. Astagfirullahaladzim, jadi itu alasannya kenapa Bapak tadi lari? Iya, saya kira mau nangkap saya. Karena nagih utang, gitu Iya, maksudnya. jadi saya terpaksa menghindar. Saya kira mau nagih utang. Kita di sini cuma mau nanya di mana Pak Manto, suaminya Bu Saski. Iya, saya nggak ngelihat Pak. Kalau saya ngelihat juga, saya menghindar. Sedangkan saya nggak belum bisa bayar utang. Selama ini saya pengangguran. Iya. Iya sih, cuman kalau misalkan Bapak punya utang ya tetap harus dibayar gimana pun caranya ya Pak ya. Iya Pak. Ya udah Bang Sapri, kalau ada uang baru nanti dibayar. Iya Bu. Baiklah Bu ya, saya pamit pulang Bu. Saya minta maaf Bu. Iya. Terus ini gimana nih Bu? Dia aja ngeliat suami ibu. Terus gimana ya? Kita carinya kemana lagi dong, Bu? Kemana ya? Apa kita harus cari lagi? Mau cari masih ada yang lain? Mudah-mudahan sih ketemu. Oh ya udah kalau gitu. Ya udah mumpung masih di sini kan daerah sini. Ya udah kita cari aja yuk. Jadi gini Mas, lingkungan di kampung kita, warga-warganya, coba kita keliling-keliling dulu deh. Nggak, cuman banyak juga ya Bu ya orang-orang di kampung ini yang minjem duit sama suami Bu. Ya banyak. Lah, tapi mereka datang ke Ibu atau nggak, maksudnya nggak ke... Mereka ditawarin atau mereka menawarkan buat pinjem? Saya kurang tahu kalau tentang utang pinjam peminjam gitu. Cuman saya tuh ngerasa dijauhin aja sama warga-warga di sini. Saya pengen hubungannya lebih baik lagi aja. Biar suami saya juga sadar gitu. Emang warga-warga di sini sebenarnya itu takut sama suami Ibu atau Kenapa harus menghindar? Iya gitu. Kayaknya karena dia udah keterlaluan aja. Udah keterlaluan aja gitu. Iya, cara menagihnya. Ini sebenarnya ada Pak Diman, mungkin suami saya pernah kesini, mungkin kita tagih, apa kita tanya aja? Maksudnya Pak Diman pernah ngutang sama suami pernah, Ibu? Pernah. Oh ya coba aja dulu. Kita coba ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ibu, Pak Diman ada? Ada. Aduh, Bu, nggak bisa bayar. Bapaknya sakit udah 3 hari nggak bisa bayar. Sakit apa Bu? Panas. Boleh saya masuk? Kita masuk aja ya Mas. Iya, mari. Sakit panas 3 hari. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Diman, sakit apa Pak? Ibu yang sabar Ibu. Pak Diman udah dibawa berobat? Belum. Bapak yang sabar. Ibu sabar Bu. Bu,
Bu, Pak Dimannya nggak dibawa ke rumah sakit gitu, Bu? Makanannya susah. Papa, bisa bayar aku karena saya menghindar dulu. Bu yang sabar ya. Bapak yang sabar. Saya juga berdoa semoga Bapak cepat sembuh. Ini Bu, saya mau bantu, mungkin nggak banyak. Semoga bisa meringankan, khususnya buat Bapak, buat ke dokter Bu. Nggak usah Bu, nanti saya nggak bisa bayar. Enggak, ini saya ikhlas kasih. Mungkin memang nggak banyak, semoga aja Bapak cepat dibawa ke rumah sakit ya Bu ya. Kalau memang butuh sesuatu, Ibu datang aja ke rumah saya, nggak apa-apa. Ya Pak ya, minta bantuan saya nggak apa-apa. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ibu sabar. Ya udah Bu, kalau gitu saya permisi dulu Bu. Tolong Bu, Bapaknya segera dibawa ke rumah sakit ya Pak. Mari Pak, semoga cepat sembuh Pak. Semoga cepat sembuh ya, Pak ya. Yang sabar Ibu, yang sabar ya Pak. Iya. Mari Bu, Assalamualaikum. Terus gimana ini, Bu? Kita masih mau nyari-nyari lagi atau gimana? Kayaknya udah maghrib juga Mas, kayaknya kita pulang aja. Pulang aja. Ini apa? Loh, ini apa nih? Jangan-jangan ini sorry, Mbak. Mbak, ini ada apa nih, Mbak? Pak, ini ada apaan sih, Pak? Ini ada apaan nih, Bang? Jangan dorong-dorong, Pak. Ya maksudnya dorong-dorong. Bukan jangan usah dorong-dorong, Pak. Enggak, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ini punya siapa? Pak. Ini punya siapa, Pak? Ini punya saya ini yang berbahaya kok. Bu, ini punya siapa? Ya jangan begitu dong, Pak. Ini punya orang, Pak. Pak, ini punya orang. Ini punya orang. Pak, Tadi saya bayar Bu. Tolongin saya. Ya Allah. Sabar ya Bu ya. Tadi saya bayar Bu. Saya bayar tadi saya waktu Bu. Maafkan ya Bu, maafkan. Maafkan ya Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, yang dibawa segala. Anak saya dibawa. Bu, itu tadi nagih, Bu. Itu tadi nagih. Saya punya hutang. Saya belum bisa bayar. TV-nya diambil gitu? Ya ambil. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya ada duit saya bayar Bu. Yaudah, ayo Bu, ke rumah aja dulu yuk. Ayo Bu, aduh. Maafin ya Bu. Maafin saya Bu. Ada Bu, duduk dulu aja dulu. Banyak banget. Barang saya satu-satunya di bawah. Tadi saya bayar. Tadi akan balik-balik lagi. Banyak banget. Barang saya satu-satunya di bawah. Tadi saya bayar. Nanti saya ganti Bu. Tadi akan balik-balik lagi. Tadi dia bisa balik lagi. Bu, aduh. Seribu mimpi Bayar. Saya waktu yang Astagfirullahaladzim. Ibu jangan kayak gini, Bu, saya minta maaf ya. Bu, yang tenang Bu, tenangin diri dulu ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. maaf ya Bu. Biar Allah yang balas nanti. Keterlaluan banget ya. Maaf ya Bu. Nanti lagi saya bayar. Seminggu lagi saya bayar. Iya Bu, Ibu. Tiba-tiba lagi saya di bawah.
Udah ibu nggak usah mikirin utang-utang bu ya. Ibu tenangin diri dulu ya bu ya. Istighfar bu, istighfar. Nanti kita usahain TV-nya balik lagi ya Bu ya. Ya bu, nanti kita bantuin ya bu ya. Sabar bu. Ibu, uang jadi utangnya berapa, Bu? Utang saya tapi berbunga sama dia. Bunganya udah berapa, Bu? Ada lebih 2 juta. Ibu baru sebulan. Bunganya lebih gede dari utangnya loh. Astagfirullahaladzim. Tega banget sih. Benar. Saya buat cerita dulu anak saya bayi. Saya bayar kalau ibu nggak bayar nanti saya ambil barangnya. Ya bu, sabar ya bu ya. Ya bu, istighfar ya bu ya. Tenangin diri dulu bu. Ya. Nanti kita bantu ya bu ya. Istighfar bu. Istighfar. Ya Allah, nanti Allah yang balas biarkan. Jadi nggak kemana Pak. Ya bu, yang sabar ya bu ya. Yang tenang ibu, istighfar ya bu ya. Bu, yang sabar ya bu ya. Saya minta maaf ya, Bu. Mas Mario, Mbak Fatia, terima kasih banyak ya. Nanti saya hubungi lagi aja untuk menyadarkan suami saya. Tapi ibunya ini gimana? Nanti saya yang tenangkan. Ya udah. Yakin nggak apa-apa kita Iya. Bapak, Apa? terima kasih banyak ya Bu. Iya, Bu ya. Kita akhiri aja sampai di banyak sini. ya. Oh ya udah kalau begitu ya. Banyak. Nanti saya hubungin lagi. Ya udah kalau begitu kita Saya pamit minta dulu ya bu tolong ya. lagi ya, Mas. Makasih. Makasih ya, Mbak. Pamit ya bu ya. Ibu yang sabar ya bu ya. Kita pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti saya bayar Bu. Bukan nggak mau bayar. Ya Allah sampai kayak gitunya loh. TV aja dibawa. Utang 500.000 jadi 2 juta. Masya Allah. Tega banget sih. Itu mah bunganya udah ngalahin utangnya. Kasihan banget ibunya ya Allah. Kalau gitu nggak bisa dibilang bantuin orang. Itu malah nambah beban orang kalau kayak gitu. Pantesan aja istrinya pengen cepet-cepet nyadarin suaminya. Udah aja ya, kita balik kantor aja. Udah hampir maghrib soalnya kan. Insya Allah nggak apa-apa. Ibunya juga udah mau dibawa masuk kan. Ya udah. Kita tunggu kabar aja dari Ibu Saskia. Ibu ya Allah tega banget sih. Ayo semua. Parah banget sih kemarin, terlalu apa ya? Pak Manto tuh kayaknya tega banget ya sama orang-orang. Ya namanya juga rentenir kan. Kasar banget ya. Udah dia ngasih hubungannya yang gak wajar, terus cara nagihnya yang terlalu kasar. Gitu. Gue juga nggak tahu sih. Semoga aja sih nggak ada masalah apa-apa lagi hari ini. Gimana? Kok kayak ada teriak-teriak sih? Ini di... Berantem. Mari, mari. Cepet. Pak. Ini uang buat ibu juga. Pak. Ini apa-apaan sih? Pak, sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Ini sebenarnya ada apa sih, Pak? Kok Bapak Udah, berantem? gak usah campur ya. Ini pekerjaan saya. Udah kalian bubar aja, bubar. Campur, Pak. Bapak nggak lihat istri Bapak sampai kayak gini. Iya, saya tahu. Tapi ini pekerjaan saya. Saya harus cari kerja ini. Ya, Buat istri saya. maksudnya dengan nagih-nagih orang kayak begitu. Bapak nggak ingat kemarin udah ada orang yang sampai meninggal begitu, Pak? Astagfirullah, Pak. Ibu sekarang mau kerja dulu. Udah. Ibu di rumah aja ya. Udah, Bu. Pak, cuman nggak begini caranya, Pak. Ini Bapak kan nyari uangnya nggak halal kalau begini, Pak. Saya kan bantu orang itu, Mas. Gimana nggak halal sih? Bukan, Ya tapi kalau kan... ngebantu bukan gitu caranya loh, Pak. Pak, Bapak lupa sama orang tetangga lu. Udah meninggal, Pak. Tadi Mas juga sakit-sakitan. Saya nggak mau makan haram. Sadar, Pak. Udah aman. Pak, jangan kasar-kasar, Pak. Itu istri Bapak. Biarin aja. Soalnya ini kerjaan saya kok.
buat ibu juga uangnya. Gimana sih, Bu? Ya Pak, istri Bapak tuh cuma ngingetin Bapak loh Pak. Alah, ini lagi nih campur nih dari tadi ya. Ngapain sih? Bukannya kita ikut Udah, campur. bubar. Astagfirullahaladzim, Pak. Bukan begitu, Pak. Coba didengerin dulu istrinya, Pak. Istri itu harus nurut sama saya. Hah? Jangan ngikutin mereka. Mereka ini siapa? Gimana sih, Bu? Udah. Pak, tolong Pak, saya minta tolong Pak. Pinjemin saya uang Pak. Anak saya kecelakaan di kampung Pak. Saya belum gajian dari majikan saya. Nanti kalau udah gajian saya bayar semua sama bunganya Pak. Kamu lihat sendiri kan? Tolong. Mereka itu mau utang lagi, Bu. Bener kan, bukan? Saya harus bantu dia kan, Bu? Bu. Maaf, Bu. Tapi, Bu, lebih baik dipikir-pikir lagi deh, Bu. Daripada pinjam ke, maaf, Bapak ini, coba deh Ibu pinjam ke koperasi kan bisa, Bu. Gak apa-apa Mas, yang penting anak saya tertolong Mas. Bukan, Bu, maksudnya takutnya nanti riba, Bu. Ngapain kamu ikut campur urusan saya, ha? Ngapain kamu larang-larang dia? Bukan begini. Udah, Pak. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Pak, ya Allah. Iya. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Iya, Pak. Iya, Pak. Sama orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa sih? Iya. Mas Bas jalan. Jalan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sama istri sendiri kayak gitu. Bentar, Mas. Itu kenapa tuh? Itu tuh. Kok pingsan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak. Ya Allah. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Digotong aja. Ayo. Pak. Ini, Pak. Pelan-pelan, Pak. Aduh. Pelan-pelan, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, pelan-pelan, Pak. Astagfirullahaladzim. Mobil dong, Mas Bas. Mobil dibuka, Mas Bas. Pak, masuk, Pak. Pelan-pelan, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, ya. Pak, tarik nafas, Pak. Ya, Pak, ya. Astagfirullahaladzim. Jalan, Mas Bas. Ke puskesmas. Pak, istighfar, Pak. Nafasnya, Pak, diatur, Pak. Ya Allah. Pak, istighfar, Pak. Pak, nafasnya diatur, Pak. Malah mundur, Mas Bas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mario, sabar, Mario. Ini ntar, ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Pak, atur napasnya, Pak. Iya. Pak, sabar ya, Pak. Ditahan, Pak, ya, Pak. Aduh. Bu, ini emang punya penyakit jantung bapaknya ini? Rasanya kayaknya nggak pernah. Nggak ada, Mas. Nggak ada, baru-baru ini aja? Astagfirullahaladzim. Udah sampai, Mas Bas. Saya ini dulu, panggil dulu. Kembali padamu. Baik Ibu, ini Bapak kan kena serangan jantung ringan. Saat ini Bapak bisa istirahat. Nanti tunggu jantungnya lebih stabil lagi, istirahat dulu di sini Bu ya. Bapak jangan banyak pikiran, istirahat yang banyak ya Pak, biar jantungnya lebih stabil lagi ya dari sini ya. Ya, atur nafasnya Pak. Aduh, ya, nafasnya Pak. Tolong Pak. Pak, udah Pak, sadar. Jangan kayak gitu lagi.
Bapak tuh harus bersyukur masih dikasih kesempatan hidup sama Allah. Oh, kenalain bagus sih. Lihat tuh jantung Bapak. Kan cuma bapak dia, Bu. Dia kalau nggak ada bapak, dia punya om dan Ya, bapak. tapi caranya salah, Pak. Mau sampai kapan begini, Pak? Tuh, lihat. Soal pengobatan itu, Pak. Nggak mau dengar kata saya. Udah. Semuanya keluar. Udah. Pak. Pak tenang dulu, Pak. Udah, semua keluar. Pak, Pak, nanti jantungnya takutnya kumat lagi, Pak. Udah, semua keluar. Keluar. Iya. Gue kasihan deh sama istrinya. Niatnya tuh baik mau ngingetin, ini lagi sakit aja masih marah-marah. Semoga aja lah bapaknya nggak kenapa-napa. Iya sih, semoga bapaknya nggak kenapa-napa. Cuman ibunya mah sabar banget ya. Iya sih. Maksudnya suaminya udah kayak kena serangan jantung ringan, tapi cuman nggak sadar gitu. Iya, padahal itu Nggak tahu. teguran dari Allah loh kalau dia sadar sebenarnya. Astagfirullahaladzim, semoga aja sih bapaknya bisa sembuh. Mas, Mbak. Iya. Jadi, Mbak lihat sendiri kan tadi gimana? Masih suka marah-marah. Iya, suami ibu emosi banget tadi. Saya minta maaf ya, saya udah ngerepotin. Tapi dia harus berubah, jadi saya tetap pengen bikin sadar dia. Dia tuh kayak nggak kapok, padahal itu tuh nggak halal dengan cara begitu. Cari uang seperti itu nggak baik. Cuman tadi bapaknya nggak kenapa-napa kan ya. Setelah kita keluar masih marah-marah. Iya, masih emosi. Ya udah mending jangan diganggu dulu aja lah ibu ya. Biar Biarin istirahat istirahat dulu aja. Takutnya nanti malah kambuh lagi kan Iya. ya. Mendingan ibu doain bapak biar cepet sembuh, biar nggak kenapa-napa. Makasih banyak Mbak. Iya, iya bu. Ibu juga tenangin diri dulu aja ya. Ini udah jam waktunya sholat nih. Gimana kalau kita sholat dulu aja bu? Iya. Boleh ya, sekalian tenangin diri ya. Iya dulu. Nah, Bu, Ibu yang sabar ya. Jangan kepancing emosi. Pelan-pelan ngadepin suami Ibu. Memang kita tujuannya baik, ingin merubah. Cuman kalau misalkan kita tiba-tiba datang-datang langsung nggak ngasih waktu juga, ntar takutnya bapaknya juga salah paham, kaget, salah paham. Kita kasih waktu ya. Kita berserah diri aja sama Allah, semoga dikasih jalan ya. Dibukakan hatinya ya. Kita berdoa aja yang terbaik ya Bu ya. Semoga suami saya cepat sadar. Amin. Makasih Mbak. Ya udah kalau gitu kita pamit ya Bu ya. Oh iya udah, saya juga harus jaga suami saya lagi. Ya udah kalau gitu kita pamit ya Bu ya. Makasih banyak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
ada apa-apa dengan Bang Sapri. Udah cukup. Iya Bu, sabar ya Bu. Ini juga lagi sedang jalan. Ini juga lagi jalan ini. Ayo cepat. Sabar ya Bu ya. Ya Allah. Loh, astagfirullahaladzim. Itu dia. Astagfirullahaladzim. Oh. Udah Bang. Udah pergi. Astagfirullahaladzim. Bu. Bapak tahu nggak? Satu lagi hamil muda. Astagfirullahaladzim. Udah jangan pegang saya. Jangan pegang saya lagi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bertahun-tahun kita nunggu anak, masa nggak mau kenakan anak. Udah bang. Abang masuk aja. Ditutup pintunya. Bapak tanggung jawab. Jangan deketin saya lagi. Kamu kasih banget sih, astagfirullah. Astagfirullah di bawah aja. Ayo. Astagfirullah. Ya Allah. Maafin Bapak ya, Bu. Udah lepasin. Sengaja, Bu. Lepasin, Pak. Bapak. Ayo Bu. Tanggung jawab kalau ada apa-apa sama saya. Udah Pak. Iya, Mas. Iya. Bu, maafin Bapak, Bu. Ini gara-gara Bapak ini. Sadar dong Pak. Bu, Pak. maafin Bapak, Pak. Bu. Makanya Bapak sadar Pak. Bapak banyak nyusahin orang. Makanya istri Bapak yang kena kan. Maafin Bapak, Bu. Udah. Ayo Mas. Kasihan istrinya. Jangan ikutin saya. Udah jangan ikutin saya. Pak, udah Pak. Kamu nggak sekali-kali lagi, Pak, Bu. udah Pak. Pak, Mas, jalan Mas. Mas, jalan Mas. Mario tutup aja, Mario tutup. Udah. Siang kan istrinya kayak gini. Ayo jalan Mas. Astagfirullahaladzim, Bu yang sabar ya Bu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Perutnya nggak apa-apa Bu? Sakit, astagfirullahaladzim. Jangan minum gitu, waduh jangan. Bu, aduh. Ibu istighfar ya Bu ya. Ibu istighfar ya Allah. Udah jamin aja dia. Ayo Mas. Aduh ya Allah. Jadi Ibu hamil selama ini. Kenapa Ibu nggak ngomong sama kita sih? Bapak juga belum tahu kalau ibu hamil. Ya Allah. Kau tahu gini kan kita nggak bakal ngizinin Mbak ikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi pernah berpesan kepada kita dalam masalah persahabatan. Disebutkan seorang akan merasakan manisnya iman, manisnya kehidupan apabila an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Apabila kita mencintai seseorang, kita cintai hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita mencintai sesuatu, apalagi seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan pernah takut kehilangan seseorang. Mungkin kehilangan calon istri, calon suami, atau orang yang begitu kita cintai, sehingga orang bisa ikhlas menerima, karena semuanya untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam kehidupan, ada yang datang, ada yang pergi, entah orang tua,
entah calon pasangan hidup atau siapapun. Ini ada satu kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi melewati satu kuburan. Di situ ada seorang wanita yang sedang menangis. Kemudian Nabi bilang, "Isbiri, sabar wahai ibu." Kemudian dia tidak tahu bahwa yang mengatakan sabar itu adalah Rasulullah. Kemudian dia marah-marah, "Innaka lam tusib bi musibati." Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kehilangan anak, ada juga dalam riwayat lain dikatakan kehilangan suami, maka ini adalah sesuatu yang berat. Kemudian Nabi berlalu. Dan ada yang mengabarkan kepada wanita ini bahwa yang menegur tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini segera mengejar Rasulullah. "Ya Rasulullah, maafkan aku tidak tahu bahwa engkau Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sabar itu saat mendapatkan hantaman yang pertama. Nah, di sini kita dituntut di samping ikhlas juga sabar. Apalagi saudaraku yang dimuliakan Allah, "Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu." Seseorang tidak akan meninggal sebelum sempurna rezekinya. Kalau yang bukan jodoh kita atau bukan rezeki kita, maka tidak akan pernah akan kita miliki. Yakinlah, pada saat kita terus berusaha, ikhlas menerima sesuatu, tapi diikuti dengan usaha sekali lagi, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi memang seseorang tidak boleh mengambil pinangan orang lain untuk dinikahi, karena juga ada larangan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi." Seorang jangan meminang pinangan orang lain, karena itu adalah merupakan satu kezaliman terhadap saudara kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.